membuka sesi sebagai presenter Bu Hesti dan kemudian sebagai moderator Pak Ceng Sukarlan. Secara teknis tadi sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sudah siap. Saya persilakan kepada moderator yaitu Pak Ceng Sukarlan. Mangga Pak Ceng. Atur nuhun Pak Rida. Selamat sore teman-teman. Kita bertemu kembali di sesi 5. Pada kesempatan ini kami akan ditemani. Pak maaf, ininya Pak. Maaf Pak, terpotong Ya. itu mic-nya di. Nah, sip. Oh iya. Ya. Kami di sini temani tadi Pak Rida. Yang kedua di sini nanti Bu Hestri yang akan bertindak selaku presenter. Kali ini tema yang diangkat yaitu mengenai membuat teka-teki dengan puzzle maker ya. Sedikit mengenai biodata Bu Hesti. Beliau ini nama lengkapnya Hestri Apriatiningsih. Gelar terakhirnya yaitu Sarjana Pendidikan. Sedikit mengenai biografi presenter kali ini. Silakan Ibu untuk memulainya. Yang sudah menemani saya, giliran saya hari ini ya, semangat dari pagi. Terima kasih sekali Pak Rida, Pak Enceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai salah satu bentuk penugasan atau bisa dikatakan bisa untuk penilaian juga, tapi juga bisa untuk have fun sama anak-anak seperti itu. Jadi tergantung kita kepentingannya seperti apa. Ini sangat fleksibel sekali. Kita memberikan ini bisa dari kelas 1 yang paling mudah, bisa juga sampai ke tingkat tinggi, bahkan ke masyarakat juga ya, mengenai teka-teki silang. Banyak sekali mungkin ya untuk mengisi kesibukan kita, kesibukan, waktu senggang ya, dikala kita ingin sedikit refreshing. Nah, kita gunakan teka-teki sebagai refreshing. Kali ini akan saya bahas tentang teka-teki menggunakan aplikasi puzzle maker seperti ini. Ya, Bapak, Ibu, di sini saya akan gunakan aplikasi puzzle maker. Kenapa saya pakai puzzle maker? Karena di sini kita bisa banyak sekali pilihannya di situ yang bisa kita gunakan dengan menggunakan puzzle maker ini. Salah satunya adalah bentuk-bentuknya. Nah, bagaimana caranya kita membuat sebuah teka-teki dengan menggunakan puzzle maker? Pertama, kita bisa membuka link ya. Di situ kita buka linknya melalui puzzlemaker.com. Akan saya simulasikan di sini dengan menggunakan langsung puzzle maker-nya seperti itu. Nah, di sini sudah ada, kita bisa masuk ke sini. Nah, pertama akan tampil layar seperti ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari puzzle maker discoveryeducation.com. Kita di sini, bisa banyak sekali bentuknya. Di sini kita bisa mencari kata yang diacak berdasarkan huruf.
crisscross, teka-teki silang. Di sini juga ada kita mengurutkan huruf ya, seperti puzzle. Banyak sekali di sini bentuk-bentuknya. Kali ini yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan crisscross seperti itu. Coba kita buka seperti ini bentuknya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Tampilan seperti ini, Bapak Ibu, di sini ada yang harus kita. Ada step 1, step 2, step 3, dan step 4. Di step 1 ini kita isikan, di sini adalah judul. Judulnya apa di sini? Kita masukkan seperti ini misalnya. Kita masukkan judulnya. Di sini kemudian di step 2 itu untuk ukuran kotak dari puzzle-nya itu berapa banyak puzzle dalam satu lembarnya, kotak-kotaknya. Seperti itu yang akan kita buat, kita jadikan teka-teki seperti itu. Kemudian di step 3 di sini berapa ukuran dari setiap kotak tersebut. Kita ambil di sini 30 itu adalah ukuran standar. Kemudian di step keempat di sini kita bisa masukkan atau ketikkan kata bersama dengan clue-nya. Misalnya saya ketikkan di sini, misalnya kita mau mencari kata email. Huruf besar tidak apa-apa. Kemudian di sini email, kita berikan clue-nya di situ, misalnya alamat dalam internet yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Ataupun kalau misalnya kita sudah punya, kita susun dulu dalam kita sediakan kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Setelah ada, kemudian kita bisa copy saja seperti ini. Kita copy, sebelumnya kita siapkan dulu, kemudian kita pastekan di yang tadi seperti itu. Kita pastekan di sini tadi seperti ini. Nah, kalau sudah ada di sini sudah lengkap. Sini berapa banyak yang mau diinikan? Biasanya untuk anak SD itu sekitar 10 atau 15 kata yang harus dicari seperti itu untuk mengisi teka-teki itu. Langkah selanjutnya adalah langsung create my puzzle di sini. Nah, maka langsung terbentuk seperti ini. Jadi sangat mudah sekali kita membuat membuat teka-teki ini secara online. Jadi kenapa saya menggunakan puzzle maker ini? Kita bisa gunakan ini untuk ulangan. Kadang anak bosan ulangannya bentuknya seperti itu terus. Pertanyaan, setelah pertanyaan harus diisi, atau pertanyaan terus memilih jawaban di multiple choice seperti itu. Saya coba gunakan ini kemarin untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, ternyata respon anak-anak dan orang tua itu tinggi seperti itu. Jadi anak tidak terasa belajar sebetulnya, tetapi di sini anak-anak bisa sambil bermain, tidak fokus bahwa ini adalah belajar, tapi sebetulnya itu mereka sedang belajar karena yang kita masukkan di sini adalah yang berkaitan dengan kegiatan pelajaran. Kita bisa tuliskan dulu jawabannya, kemudian kita kasih clue-nya seperti itu. Nanti anak-anak mencari jawabannya seperti itu. Dari clue yang kita buatkan seperti ini tadi, tempat kita dapat mengirim surat apa itu. Pasti anak-anak akan lihat di sini ada mendatar, ada menurun. Di sini akan terisi. Misalnya nomor 2 ke sini apa isinya seperti itu. Jadi anak tidak akan terasa bahwa ini adalah ulangan seperti itu, atau bahan ini adalah PR. Tapi mereka menganggap, oh iya, ini juga bisa kita gunakan misalnya di sela-sela kegiatan pelajaran kita. Misalnya anak sudah merasa bosan, kita berikan saja selebaran seperti ini untuk teka-teki. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak kalau untuk
mengisi istilahnya SD misalnya seperti itu. Dan di sini mudahnya juga kita bisa tidak hanya satu kali, tapi kita bisa kembali lagi ke yang tadi, yang di sini. Terus kemudian kita create lagi, create my puzzle lagi. Nanti bentuknya akan muncul berbeda lagi. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, dari kata-kata yang kita masukkan tadi, itu akan dapat beberapa bentuk dari dari teka-teki itu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, misalnya ke sini lagi, kita create lagi. Itu bisa sampai 3 atau 4 bentuknya berbeda-beda seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tinggal copy saja seperti ini, copy seperti biasa, kemudian kita buka ke Word misalnya. Seperti ini. Nah, kita bisa pastekan di sini. Nah, akan terjadi seperti ini. Jadi sudah ada judulnya, kita sudah buat sudah ada kotak-kotaknya, di sini pertanyaannya juga sudah ada seperti itu. Jadi kelebihannya seperti itu. Untuk menggunakan puzzle marker, kita bisa menggunakan beberapa bentuk yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Kemudian di sini juga dengan menggunakan puzzle marker yang seperti yang tadi saya bilang, ada banyak bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk puzzle maker yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, caranya seperti itu, sangat mudah sekali. Tergantung biasanya untuk yang dewasa atau misalnya untuk anak SMP atau SMA itu sampai ke 40 kata bisa. Tapi tidak hanya berkaitan dengan pelajaran, bisa juga tentang pengetahuan yang lain seperti teka-teki yang selama ini bisa kita isi seperti itu ya, yang bisa kita beli di toko-toko buku seperti itu, buku teka-tekinya kita akan lebih mudah untuk ke anaknya seperti ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, tujuan kita apa seperti itu. Bisa gunakan untuk mengisi kegiatan anak seperti ini. Ini juga untuk melatih ketelitian anak-anak juga. Ada beberapa bentuk yang lain untuk mengisi kegiatan kita seperti ini. Misalnya kita ke bentuknya yang misalnya word search di sini. Kita cari yang ini misalnya. Sama ya di sini. Jadi kita akan memasukkan kata yang penting misalnya. Kita mencari kata di sini. Teknologi kita masukkan di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan untuk ke samping atau ke mendatar dan untuk ke bawahnya berapa kata seperti itu di sini, berapa huruf. Kemudian, nah. Nah, ini di step ketiga kita bisa menggunakan, kita pilih yang share letter occasionally di sini. Ya. Sini untuk di step 4-nya sini, nah kita bisa menggunakan pilihan kita apa, mau menggunakan teks untuk aplikasi yang berbeda atau misalnya menggunakan HTML. Kemudian di sini kita masukkan kata-katanya, apa saja di sini kata-katanya seperti itu. Nanti biar Bapak Ibu penasaran, bisa coba untuk penggunaan aplikasinya. Di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mencari mencari kata-kata yang misalnya diacak, banyak untuk terutama saya pakai karena saya mengampu ke SD seperti itu, jadi bisa. Tapi untuk tingkat untuk SMP atau SMA untuk mengetes kejelian anak sebetulnya ini mah. Kadang kita juga masih suka kesulitan ya di sini. Sebagai guru juga kadang saya suka diskusi juga, yuk anak-anak ini apa ya
lebih jeli untuk mencari kata-kata yang ini. Tapi memang kelemahannya di sini untuk anak-anak di SD ini bisa kata-katanya itu bisa dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau bahkan dari diagonalnya. Diagonal bukan hanya diagonal dari atas ke bawah, tapi dari diagonalnya juga dari bawah ke atas seperti itu. Jadi untuk anak SD ini agak susah ya untuk mencari ini karena harus diberitahukan dulu ke anaknya dari mana saja. Jadi dari 8 arah mata angin itu kita bisa cari kata-kata yang ada di sini seperti itu. Jadi bukan hanya dari mendatar ataupun menurun saja, ini diagonalnya betul-betul bisa dari 8 arah mata angin untuk mencarinya, seperti itu. Seperti itu untuk materi ini mudah sekali, tadi sudah saya jelaskan di sini. Untuk peta ini tampilan ketika buka di sini. Kita ketikkan saja tentang puzzle maker di Google ya. Kemudian setelah itu kita bisa klik di situ ya seperti tadi. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini tampilan layar selanjutnya, tampilan awal dari laman puzzle makernya. Kemudian dari tadi di sini kita pilih yang crisscross, kemudian yang terakhir di sini, nah ini isi. Jadi ada judulnya apa, kemudian jumlah kotaknya berapa, ukuran kotaknya berapa, terus kata-katanya. Lebih mudah lagi ketika kita sudah menyiapkan dulu. Menyiapkan kata-katanya, clue-nya juga disiapkan, maka di sini kita tidak perlu lagi mengetik ya. Kita bisa langsung copy paste ke alamat ini seperti itu. Jadinya seperti ini. Untuk hasilnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan, tadi bisa sampai ke 3 atau 4 tergantung dari berapa jumlah kata yang akan dimasukkan di situ. Semakin banyak maka kita bisa mendapatkan beberapa macam atau bentuk-bentuk yang berbeda juga di sini seperti itu. Itu dari yang saya sampaikan hari ini tentang puzzle maker. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain seperti itu. Terima kasih Bu Hesti atas pemaparannya. Ini mungkin hanya sebagai stimulasi ya, pengantar. Nanti mungkin Bapak atau Ibu bisa menanyakan dan bagaimana mungkin bisa mensimulasinya. Ternyata dari banyak aplikasi ya di komputer. Terkadang kita mungkin kalau mendengar kata permainan atau teka-teki itu identik dengan hal negatif ya. Nah, Ibu tadi sudah bisa mencontohkan ini ternyata ada yang positif juga. Nah, di sana bisa kita aplikasikan sesuai dengan keinginan kita ya. Tadi misalkan inginnya berapa soal, bentuknya apa itu bisa juga berdasarkan tingkat umur ya. Mungkin sesi pertanyaan kami buka. Silakan ada yang mau bertanya. Atau mungkin Ibu barangkali sudi lah gitu mungkin mensimulasikannya sambil menunggu ini. Bapak, saya ini kan lagi ya, saya kemarin tidak usah dipraktikan lah Ibu, mungkin bagaimana mengisinya gitu sambil menunggu. Iya, seperti itu. Mangga di sini yang paling penting adalah ketika kita menginginkan suatu bentuk tagihan atau misalnya tugas ke anak, tapi tidak seperti itu terus. Alangkah bosannya mungkin anak-anak ketika tiap hari hanya dikasih soalnya bentuknya seperti itu. Lembaran banyak sekali, istilahnya dalam satu lembarnya banyak soal, harus bentuknya multiple choice di situ, pilihan ganda harus memilih seperti itu. Kemudian
anak-anak pasti merasa, ini soal lagi, ini tugas lagi, ini ulangan lagi. Nah, kita siasati biar anak tidak ada kata, ini ulangan. Nah, kita tinggal kasih stimulus seperti itu ke anak-anak. Ayo anak-anak, kita bisa gunakan ini sambil kita istirahat ya, atau misalnya sebelum belajar, atau misalnya setelah pulang, sebelum pulang nanti kita 10 menit atau 15 menit, coba ya ibu mau ngasih hadiah ke kalian. Nah, hadiahnya hanya berupa teka-teki seperti itu. Bisa dikerjakan anak-anak di sekolah seperti itu. Bisa juga dikerjakan di rumah seperti itu. Biasanya untuk dikerjakan di sekolah itu tidak selesai semuanya, tapi minimal anak misalnya anak-anak dalam waktu 10 menit kalian bisa ya menjawab 5 atau mengisi 5 teka-teki itu seperti itu. Jadi tidak sekaligus selesai. Seperti itu. Untuk mengatasinya seperti itu. Saya coba gunakan seperti itu kemarin ketika PJJ, saya ganti bentuk soalnya dari dari yang berbentuk soal-soal biasa, kemudian saya gunakan dengan menggunakan puzzle seperti ini, dengan menggunakan teka-teki seperti itu. Kebetulan saya dapat ini dapat sharing dari orang, kalau tidak dapat sharing, saya baca menggunakan teka-teki dari mana. Ternyata menggunakan aplikasi Puzzle Maker di situ. Nah, saya coba ternyata berhasil. Nah, saya bagikan ke orang tua, ternyata responnya bagus. Anak-anak juga tidak merasa bahwa itu merupakan soal. Tapi yang seperti yang biasa kita isi, banyak sekali teka-teki yang dijual di luaran, di toko-toko seperti itu. Jadi kita buatnya seperti itu. Enggak, ada yang mau bertanya, silahkan. Ini Panceng, halo Panceng. Ya, Bu, saya mewakili Panceng ya. Ada pertanyaan dari Bu Endah. Kisi-kisi soalnya dibuatkan atau tidak? Sesuai dengan KD apa? Iya, bisa seperti itu. Jadi buat dulu, makanya kan mau apa? Saya buat tentang teknologi seperti itu. Saya buat itu tentang teknologi pas tema 7 kemarin. Nah, saya buatkan itu apa indikator apa yang akan kita gunakan. Misalnya anak bisa menggali informasi. Kita bisa di situ anak-anak disuruh baca dulu, baca buku misalnya, kalian bisa baca misalnya di buku tema ini, nanti sama Bu Guru akan dikasih hadiah, misalnya akan dikasih untuk memacu anak agar mau seperti itu. Ketika kita berikan teka-teki itu, ternyata anak-anak, oh ya Bu, tadi saya sudah baca, ternyata ada jawabannya seperti ini, saya masih ingat seperti itu. Kita bisa ulangannya seperti itu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nina ini. Oh, Bu Nina, mangga Ibu Nina. Mangga. Bunten, nambah lebat ya. Mangga. Ini pakai Puzzle Maker ya Bu ya? Iya, pakai Puzzle Maker Bun. Bisa dipakai untuk di SMA nggak? Bisa Bun, tergantung ininya. Apa yang akan kita bahas sebetulnya? Apakah bisa, kan biasanya kalau saya buat itu puzzle itu paling vocabulary ya atau kosakata aja. Apakah bisa seperti misalnya reading, membaca ya, bisa nggak? Bisa. Karena di situ untuk yang ini, untuk yang criss cross ininya kita bisa pakai. Nah, di sini Bun, kita criss cross yang ini. Nah,
Di sini tergantung kita mau ngisinya berapa di sini. Kita kasih clue-nya dulu seperti tadi, misalnya saya ambil ke jawabannya adalah televisi. Yang akan dicari kita ketik di situ televisi, kemudian kita spasi, terus kita tulis itu di situ alat komunikasi yang berupa gambar. Karena untuk kelas kecil itu kita harus menjelaskan atau mendeskripsikan di situ Bun, untuk kelas kecil. Untuk kita bisa memasukkan apa setelah kita baca, anak-anak suruh baca, kemudian kita tentukan apa yang mau kita tanyakan di situ apa. Jadi sebetulnya kita sudah punya jawabannya yang harus diisi ke anak, terus kita tulis soalnya di situ. Jadi misalnya jawabannya televisi. Anak-anak suruh menjawab televisi, tapi misalnya pertanyaannya apa nih yang berkaitan dengan televisi, misalnya seperti itu. Seperti alat komunikasi, misalnya salah satu alat komunikasi misalnya, itu bisa saya gunakan seperti itu. Banyak di sini juga bisa kita gunakan untuk matematikanya ya Bun ya. Itu bisa matematikanya juga bisa kita ini kan seperti itu. Ya, matematika di sini ada. Iya, di sini ada. Enggak, di sini matematika juga ada, bisa. Nah, untuk matematikanya di sini ya. Seperti tadi kita ngisi di sini untuk judulnya, kemudian block size-nya berapa ukurannya di sini. Kemudian di sini minimumnya berapa. Di sini biasanya sudah diisi standar ya Bun ya. Nah, seperti itu. Kita bisa pakai ini. Banyak sekali di sini yang bisa kita gunakan untuk criss-cross ini. Nama aplikasinya apa? Puzzle Maker ya, Bu ya? Puzzle Maker discoveryeducation.com di situ. Oh iya. Iya deh, nanti saya coba. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Mangga juga bisa. Kemarin yang sudah saya coba itu tentang search, criss-cross sama lupa kemarin saya tes satu lagi untuk ke anak T. Nah, bisa seperti ini untuk mencari kata-kata yang tersembunyi seperti itu di sini. Ada juga yang misalnya dengan menggunakan double puzzle seperti ini. Misalnya seperti ini akan saya praktekkan di sini. Misalnya, nah kemarin saya seperti ini. Kata-katanya apa yang akan dipasang di sini? Berarti misalnya negara. Di sini hanya kita menuliskan kata-katanya saja. Misalnya bangsa. Misalnya mobil. Nah, terus kemudian di sini kita cari kata-kata yang di sini ada huruf-hurufnya. Misalnya kita cari di sini transportasi saja. Misalnya ada kereta. Kemudian ada lokomotif. Nah, sini kita cari di sini apa yang akan kita cari seperti itu. Yang akan kita cari misalnya kata-kata kota Bandung. Kemudian di sini create my puzzle. Nah,
Di sini akan diacak argane, berarti di sini T sebetulnya negara. Ya. Di suku, bangsa, misalnya mobil, di sini kereta, lokomotif, seperti itu. Nah, di sini kalau sudah, berarti ini ada angka 7 di sini. Huruf apa di sini? Kita pindahkan ke sini. Di sini ada 10, kita pindahkan ke sini. Atau misalnya bisa dari sini dulu. Angka 1 di sini apa? Oh, di sini K, berarti di sini tulis K. Misalnya nomor 2 apa? Misalnya O, di sini berarti O, seperti itu. Itu mudah sekali untuk penggunaan aplikasi Puzzle Maker ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu. Caranya menyimpannya sama seperti ini, masih kita copy seperti ini. Kemudian kita kopikan di sini. Nah, ini sudah bisa untuk ininya, seperti itu. Masih ada? Ini ada pertanyaan dari Bu Endah. Pasti ini, iya, pasti ini mengasihkan nih, katanya. Anak-anak aktif luar biasa. KD-nya berarti memahami bacaan atau menggali tema tertentu ya? Itu pertanyaannya mungkin. Untuk kompetensi sebetulnya kita sesuaikan saja ya. Untuk KD-nya kita sesuaikan seperti itu. Kemudian yang kita ini kan bukan hanya KD tapi indikator apa yang akan kita capai. Dari indikator itu kan akan muncul soal yang sesuai dengan biasa ketika kita membuat soal untuk ulangan, kita melihat KD. Kemudian setelah kita melihat KD, kemudian kita membuat indikator. Indikator soalnya apa? Dari indikator soal itu akan dibuat menjadi beberapa soal. Jadi kompetensi dasar itu kan bisa beberapa indikator. Nah, indikator itulah yang kita jadikan soal untuk dituangkan ke puzzle ini, seperti itu. Silakan, ada lagi mungkin sambil ini mengingatkan saja, absen ya, jangan lupa. Beri kesempatan mungkin untuk ini dulu, absen dulu. Mangga. Ada yang masih mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu. Ada yang masih ini bertanya, silahkan. Sambil beri kesempatan. Tadi pertanyaan tadi dari Bu Suci. Bu Suci. Ya, saya bacakan saja ya. Ya, silakan. Mangga. Ibu itu dikerjakan di sekolah atau di rumah oleh anak gitu. Oh, itu fleksibel, tergantung kita mau bentuknya apa. Kalau misalnya kita mau jadikan untuk bentuk ulangan, berarti dikerjakan di sekolah. Kalau kita mau jadikan itu sebagai ulangan, jadi kita berikan tetap di sekolah dengan waktu yang misalnya ditentukan, tapi tidak boleh keluar dari materi seperti itu. Akan kita capai apa? Jadi bisa seperti itu. Ketika kita mau tujuannya untuk misalnya bahan literasi anak agar anak mau membaca tentang ini, berarti kita berikan ini. Nanti kan anak ada, oh ini teh kaitannya dengan buku cerita misalnya. Jadi kita bisa di situ tentang judul-judul dongeng. Atau misalnya dari isi dongeng di situ. Terus kemudian kita kasih kita kasih soalnya dalam bentuk teka-teki seperti itu. Mangga, Ibu. Terus ini aplikasinya apa harus ke ini, Bu?
pakai jaringan internet. Kalau SD kan mungkin ada yang manual atau apa gitu. Seperti ini. Kalau untuk bentuknya, ini kan kita print out ya Bapak, pakai hard copy. Iya. Jadi bentuknya bukan aplikasi, tapi kita yang buatnya. Kita yang Iya. buatnya, kemudian kita kopikan bentuknya seperti tadi yang saya bagikan seperti ini. Bentar. Nah, ini kita print seperti ini. Kita print, kita kasihkan ke anak. Jadi kebetulan di sekolah saya memang belum boleh untuk membawa handphone sendiri, terutama untuk saat pelajaran itu memang untuk kelas 1, 2, 3 belum boleh seperti itu. Hanya boleh bawanya untuk saat tertentu saja yang berkaitan dengan pelajaran, ada yang memerlukan untuk menggunakan handphone seperti itu. Jadi tetap kita print seperti ini, kita kasih ke anak, kita bisa bentuk penugasan. Jadi yang membuat ininya kita, ini tidak ada dalam bentuk tidak ada, saya belum menemukan. Jadi kemarin mencari yang aplikasi langsung seperti itu, yang bisa kita mengisi teka-teki di situ, tapi kita sendiri yang menyusun soalnya. Bukan, ada beberapa aplikasi untuk teka-teki, tapi soalnya dari sana, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu nih. Menuju pukul 11. Ya, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Atau barangkali Pak Rida mau bertanya, silakan. Ini ahli games nih, gamers nih. Menginspirasi buat di gamers. Ini sifatnya paper ya Bu ya? Iya, bentuknya paper seperti itu. Di print begitu kan, di print ya. Iya. Ya ini sangat menarik. Hanya kalau misalkan disambungkan dengan yang materi yang sebelumnya saya sampaikan, berarti kan ini skornya itu manual kita nilai gitu kan ya. Berapa misalkan betul berapa 80 misalkan seperti itu. Iya. Bisa dicari juga apakah ada yang memang aplikasi yang memang mungkin digitalnya, karena sekarang kan zaman belajar di rumah gitu ya. Betul ya. Yang digitalnya atau gimana gitu. Saya masih ngulik Pak, dari kemarin saya nyari belum menemukan aplikasi. Ya, ada banyak sekali aplikasi sebetulnya yang bentuknya teka-teki ini. Saya juga suka bermain, terus terang saya juga suka main teka-teki di ini. Tapi untuk yang soalnya sesuai dengan keinginan kita sebagai guru untuk penugasan ke anak kita, saya belum menemukan. Mungkin Pak Rida bisa berbagi info. Dari mana, atau mungkin bisa membuatkan seperti itu. Waduh. Ya, ketempuhan. Ketempuhan. Jadi ini hanya perintah kita ya, keluar itu ya. Mungkin iya, betul. Transportasi, pokoknya tema-temanya ya, terus soal yang ya mungkin semacam kalau itu bank soal di sana. Iya, kita punya bank soalnya seperti itu, yang tadi bentuknya biasanya kita ketik dulu dalam kita ketik dulu biasanya dalam bentuk Word seperti ini. Nah, kalau kita sudah ada seperti ini, kemudian kita kopikan di sana. Sebenarnya kalau misalnya untuk langsung mengetik di sana, kadang kita suka lupa. Biasanya kita pakai kertas saja dulu apa yang mau kita tanyakan sambil jalan, kita tulis. Nah, nanti itu jadi soal seperti itu. Jadi ini semacam ini ya, nanti sepaket dengan RPP ya, hari itu mau ngerjakan apa, kita harus persiapkan dari rumah gitu ya, catatan gitu. Iya, kita sudah karena ini biasanya anak-anak, Bu, ada lagi yang lain nggak? Kita mau apa hari ini, seperti itu biasanya.
apalagi yang namanya permainan gitu ya, konteksnya permainan apa di Mengacunya untuk anak-anak lebih ke permainan, Bapak. Tapi kita sisipkan di situ bahwa permainan juga bisa merupakan kegiatan pembelajaran yang yang menggali pengetahuan seperti itu. ini silakan yang belum absen yang masih bertanya ya. Dari Kalau siswanya memang sudah sekolah menengah bisa dibalik kali ya Bu. Jadi anak sendiri yang membuat Soalnya. ya. Ya, bisa. Kemudian biasanya kalau seperti itu untuk kelas tinggi itu biasanya tukeran dengan temannya. Bertukar dengan temannya. Oh, iya, iya, Iya. betul. Iya. Kayak gitu. Bisa dijadikan untuk tukeran dengan temannya seperti itu. ada lagi yang mau ditanyakan? Dengan membuat mungkin rekan-rekan penasaran untuk mengaplikasikannya nanti dalam praktiknya, terutama mungkin sebagai pengajar ya. Bisa juga nanti ini bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing yang punya anak ya. Betul, Bapak. Gitu ya, bisa ya. Daripada ya, bisa untuk anak-anak. Daripada main game gitu ya, daripada main game itu kan, apalagi mungkin sekarang kalau di rumah beda, tadi mungkin di sekolah, kalau di sekolah kan tadi Ibu katanya ada pembatasan atau pelarangan lah bahwa HP apalagi usianya masih SD ya. Iya. Kalau di rumah mungkin ada sedikit kebebasan kan gitu kan ya. Karena biasanya kalau di rumah didampingi oleh orang tua seperti itu. Biasanya HP anaknya kan meskipun SD lebih canggih gitu kan daripada. Nah, itu mah Yuli pengen tahu aja. Mangga, Bun. Ya, silakan Bu, mau ada yang ditanyakan? Siapa? Bu Elis. Ya, siapa sajalah, boleh lah. Biar rekam suaranya nih nanti masuk YouTube nih. Gitu. Udah ngacung, tidak dipersilakan aja. Oh, ngacung ini hostnya mungkin. Hostnya mana? Hostnya ada raise hand hostnya. Tadi sudah dibuka, Pak. Ya, tapi itu dipersilakan. Oh, Bunda, Mangga. Oh iya, silakan. Pundung. Ini tadi pas dilihat ya. Evaluasi juga lah, sebagai evaluasi silakan bertanya dan evaluasi gitu. Ya, sip. Ini banyak pernah ya menggunakan yang pakai hot potatoes. Kenal nggak? Tahu hot potatoes? Kalau hot potatoes dia kan ada di laptop kita ya. Jadi anak-anak tuh ngerjainnya di situ. Bukan online, offline. Iya, Kalau tapi ini mah kan iya kita yang buat yang ini. bukan kita sama kayak itu juga. Jadi ada terus dia yang menyusunnya kan dia, yang aplikasi hot potatoes. Kalau ini mah kan nanti di copy dimasukin ke kertas ya. Iya, Bun. Itu kan? Iya. Kalau untuk yang online-nya ada nggak? Udah nemuin nggak? Belum, Bun. Ngulik lama belum dapat. Belum dapat, Bun. Udah lama. Udah nguliknya lama belum dapat. Berarti belum ada ya? Iya. Yang kayak ya hot potato sama itu berarti gitu ya. Iya. Terus ini pengalaman Bu Hesri nih. Kalau misalnya nih kan dimasukin soal ya clue-cluenya gitu. Iya. Terus kalau hari ini kan soalnya masih 10 soal nih ya. Ini gitu. Iya. Yang besok ya misalnya kelasnya beda, terus bentuknya masih sama, kan jadi apal ya. Nah, gimana kalau misalnya di aplikasi itu
dengan soal yang sama, 10 soalnya sama, apakah bentuknya bisa berubah nggak? Bisa, Bun. Tadi sudah saya Berarti soal bisa bentuknya beda-beda, Bun. Narasi yang sama tadi ya. Iya, dengan narasi yang Narasi sama yang sama ya. kita bisa seperti itu. Nah, misalnya di sini, iya. Nah, tadi kan sudah bentuknya seperti itu. Kita seperti ini lagi seperti ini. Yang tadi, nah, yang crisscross saja ya, Bun. Saya ambil yang crisscross biar Bunda bisa lihat bedanya. Untuk yang crisscross seperti ini, Bun. Nah, di sini kita isi seperti ini tadi. Saya isi seperti ini, kemudian saya kopikan di sini yang sudah saya punya seperti ini. Saya sudah punya ini, kemudian saya kopikan ke sini. Nah, saya create di sini. Nah, bentar. Masih loading, Bun. Ini sudah, berarti sudah, saya tadi sudah mencoba 4 kali untuk yang berbeda seperti itu. Jadi saya coba. Ada banyak tergantung dari Bun, tergantung dari jumlah soalnya, Bun. Seperti ini. Saya ganti saja seperti ini. Semakin banyak semakin banyak kata-katanya yang kita isi ini, maka kita akan semakin memiliki banyak banyak bentuk teka-tekinya. Kita masih punya banyak seperti itu. Sebentar, ini tidak mau. Saya buka lagi, coba. Sebentar ya, Bun. Saya ketutup sama ini, sebentar saya ambil ke sini aja. Google-nya mana? Nah, kita ambil yang tadi criss-cross ini, Bun. Kita bentuknya. Kita masih seperti tadi, kita ambil misalnya di sini transportasi, di sini jumlahnya, jumlah kotaknya, di sini ukuran kotaknya, kemudian kita tuliskan di sini kereta api. Untuk 2 kata biasanya, Bun, ini tidak pakai spasi ya. Kalau kita menuliskan kan biasanya kereta api kan dipisah. Kalau untuk teka-teki kan seperti ini, tetap digabung seperti ini. Nah, misalnya seperti itu kita tuliskan. Misalnya di situ ambulan.
Ya, Nah, terus kemudian di sini banyak lagi. Nah, dari sini kita bisa tuliskan, misalnya kita ambil saja, saya sediakan karena di sini. Nah, di sini kita create seperti ini, Bun. Bentuknya hanya. Kemudian kita balik lagi ke yang tadi, yang ini, yang tadi, Bun, yang kita isi. Kemudian kita create lagi. Maka bentuknya seperti ini. Oh iya, diberubah-ubah ya. Iya. Maksimal berapa coba Bu dimaksimalkan Bu? Ini tergantung dari jumlah yang kita masukkan, Pak. Semakin banyak maka bentuknya semakin banyak. Karena tadi saya hanya ambil 10. Saya Di tadi atas. yang pertama, ya. Di atas 5. Oh, kalau iya, Bun. Kata-katanya untuk soalnya, iya. Kata-katanya di sini kita isikan, kalau misalnya di sini kita isi itu paling 3. Tapi kalau misalnya kita isinya 20 lebih, maka kemungkinannya juga yang akan muncul bentuknya lebih banyak lagi, Bun. Kita coba lagi, tadi coba masih bisa tidak untuk ke bentuk yang lainnya. Masih bisa, Bun, seperti ini. Sudah 3, iya. Sudah 3, kemudian kita coba lagi apakah masih bisa atau tidak. Masih bisa. Gimana caranya? Diklik-klik gimana? Jadi berubah-berubah? Kembali lagi ke halaman ini, Bun, halaman untuk yang kita ambil criss-cross ini. Oh. Ini kita create my puzzle. Kita kembali lagi ke halaman ini. Lagi itu klik beda lagi, klik gitu. Ya, klik lagi, kita beda lagi, nanti klik lagi. Jadi kalau yang misalnya untuk guru bidang studi itu kan beberapa kelas ya, Bun, ya. Kadang iya, jadi kan mau dibedakan, iya, mau dibedakan nggak apa-apa, iya, seperti itu. Jadi bentuknya berbeda. Terinspirasi. Iya. Terima kasih sama-sama, Bunda. Terima kasih sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan ini? Kalau tidak ada, nih nanti mungkin Bu Hesti bisa menyimpulkan ya mungkin sebelum itu. Dan saya sendiri sebagai moderator ini menyimpulkan dari paparan Bu Hesti, ternyata sekali lagi namanya permainan atau teka-teki tidak identik dengan hal yang negatif ya. Ini ternyata bisa diaplikasikan untuk pembelajaran, terutama mungkin untuk seusia sekolah dasar. Ini tadi sudah ditawarkan salah satu aplikasinya yaitu mengenai permainan teki dengan puzzle tadi ya, dengan puzzle dan bisa itu diaplikasikan dan bisa dimodifikasi untuk beberapa soal ya. Dan ini juga nanti bisa disesuaikan dengan tingkat usianya. Itu untuk pemaparan materi hari ini. Mungkin Bu Hesti silakan, ada yang mau disimpulkan juga. Silakan. Iya, itu jadi saya belum menemukan yang yang bisa dikerjakan lewat gadget ataupun lewat laptop ataupun offline yang kita bisa buat sendiri soalnya mau seperti apa. Mungkin suatu saat ya Farida ya bisa menghasilkan itu. Farida dan rekan-rekan di sana bisa sampai ke sana. Bisa misalnya nanti buat akun ini Ibu bisa dikomersilkan sama Farida teh. Ini kan kurang meriah ya, meriah tapi nanti ini bagaikan ini. Ya, siap-siap mangga Farida, itu tugas Farida lah nanti
info-info ke saya begitu. Jadi salah satu manfaatnya sebetulnya itu ya. Jadi untuk mengurangi kebosanan anak terhadap bentuk atau bentuk soal ujian seperti itu. Itu yang saya gunakan seperti itu. Terima kasih Pak Enceng, Pak Rida. Itu yang bisa Terima saya kasih. sampaikan. Iya, terima kasih Bu Hestri atas pemaparannya yang begitu tadi, kata Bunda, ya sangat menginspirasi. Mungkin sepertinya tampilannya sederhana gitu kan ya. Itu sederhana itu karena tadi disesuaikan dengan usianya ya. Jadi ini nanti sama rekan-rekan bisa mengaplikasikannya sebagai bentuk alternatif, mungkin bisa juga di rumah diaplikasikan untuk anak-anaknya ya. Nah, ini sebelum saya mengembalikan waktunya ke host, saya atas nama moderator dan sebagai presenter mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada kekurangan ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan Pak Rida untuk menutupnya. Terima kasih Pak Enceng. Berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti. Terima kasih pada Randy ya yang sudah bergabung. Bu Mita, Pak dari SMA 9 Bandung, dan juga tadi ada Bu Suci ya, berjalan lancar. Semuanya kita akhiri sesi meeting hari ini. Ya. Dan kedepannya kami sebagai tim akan dievaluasi dan melakukan sesi materi yang